Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kak Heni Herlina. Usia kakak 28 tahun. Kak Lina, boleh kalian memanggilnya demikian. Kak Lina akan bercerita bahwa Kak Lina ini dulu pernah kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia untuk program studi Sastra Indonesia. Selanjutnya, Kak Lina melanjutkan pendidikan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, setelah itu, Kak Lina melanjutkan pendidikan guru anak usia dini di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Banten. Setelah melanjutkan studi tersebut, Kak Lina kuliah lagi. Sekarang Kak Lina adalah mahasiswa S3 program studi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, adik-adik, hari ini Kak Lina akan mengajak adik-adik untuk belajar soal-soal yang berkaitan dengan seleksi masuk perguruan tinggi, khususnya di bidang bahasa Indonesia. Hal yang sering keluar atau soal-soal yang sering keluar di ujian tersebut, tes-tesnya, yaitu mengenai ejaan yang disempurnakan atau kita mengenalnya dengan istilah EYD. EYD ini membahas tentang tanda baca. Tanda baca, adik-adik pasti tahu yang namanya titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya, bahkan tanda-tanda yang lainnya. Nah, tanda-tanda ini akan ditemukan oleh adik-adik di setiap teks-teks yang berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, atau bahasa-bahasa lainnya. Khususnya di bahasa Indonesia, tanda ini memiliki makna. Seperti halnya tanda titik. Tanda titik ini menandakan bahwa suatu kalimat itu harus berhenti. Ingat, dalam bahasa Indonesia, untuk membuat sebuah kalimat yang diantaranya menggunakan tanda titik ini, kita bisa membuat kalimatnya seperti aku sedang makan kue. Aku ini subjek, sini predikat, yang ini kue adalah objeknya. Boleh menggunakan tanda apa? Tanda titik. Artinya si kalimat ini berhenti. Bagaimana jika tanda baca ini menggunakan tanda baca seru dan tanya? Nadanya akan berbeda. Aku sedang makan. Aku sedang makan. Nah, ini kalau misalnya seperti ini berarti ada penekanan atau seperti orang yang sedang marah ya. Jadi kalau ada orang yang marah, dia akan menggunakan tanda seru. Atau sebagai perintah. Kalau tanda tanya, jelas maknanya atau artinya adalah bertanya. Aku sedang makan. Nah, itu adalah intonasi ketika menggunakan tanda seru. Tanda tanya. Tanda seru atau tanda tanya? Tanda tanya jika kalimatnya memiliki intonasi aku sedang makan. Tapi kalau menggunakan tanda seru, dia akan menjadi seperti ini intonasinya. Aku sedang makan. Nah, ya, ada perbedaan. Oke, boleh kita lanjutkan kembali. Soal-soal seperti ini akan muncul ketika adik-adik mengisi ujian tes-tes kebahasa Indonesiaan. Yang selanjutnya adalah kapitalisasi. Kapitalisasi. Kapan suatu huruf di
dibuat menjadi kapital. Tadi Kak Lina, yang benar yang mana ya ditulisnya? Kak Lina atau Kak Lina atau Kak Lina? Ada pilihan. Yang pertama, Kak ini kapital. Boleh? Ya, boleh. Kak yang pertama digunakan kapitalisasi untuk mengawali sebuah kalimat. Sebuah kalimat harus diawali dengan huruf kapital. Lalu yang kedua, L. Apakah itu harus kapital? Harus kapital seharusnya. Di sini Kalina menuliskan tidak kapital. Mengapa? Karena nama seseorang harus ditulis dengan kapital. Huruf pertama, nama seseorang harus ditulis dengan huruf kapital. Selain nama orang, sapaan. Pak, selamat pagi. Pak, selamat pagi. Bu. Nah, P dari kata Pak karena dia kependekan atau pemotongan dari kata yang utuh, yaitu Bapak. Coba. Bapak. Kita mengambil hanya 3 huruf terakhir. Maka di dalam kalimat harus ditulis kapital P-nya. Tidak bisa jika ditulis tidak kapital. Seperti halnya tadi ibu atau bu. Selamat pagi, Bu. Selain nama orang, sapaan, Kak Lina, juga nama tempat itu harus ditulis dengan kapital. Wow, ternyata sebegitu rumitnya ya menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi adik-adik nggak perlu khawatir merasa bahwa itu sesuatu yang sulit atau sesuatu yang tidak penting. Biasakan. Menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar harus selalu dibiasakan. Seperti halnya ketika adik-adik menulis sebuah pesan melalui aplikasi sosial media atau pesan singkat dan sebagainya. Mau tulis status di Instagram juga harus memperhatikan EYD, ejaan yang disempurnakan berdasarkan KBBI, diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu adalah pengenalan mengenai ejaan yang disempurnakan. Nah, bagaimana Kalina ketika kami menghadapi soal-soal yang berkaitan dengan kebahasa Indonesiaan? Contoh soal yang pertama adalah penulisan kata bilangan yang tidak tepat terdapat pada. Di sini ada pertanyaan yang meminta adik-adik untuk memilih yang mana penulisan bilangan itu di pilihan A hingga E yang tidak tepat. Ingat, tidak tepat. Kalina selalu menyampaikan dan akan Kalina sampaikan pula bahwa ketika menemukan soal pilihan ganda, boleh menggunakan cara yang umum, yaitu membaca dulu pilihannya, kemudian membaca soalnya. Pasti ini sering diajarkan kan oleh ibu guru, bapak guru, atau kakak-kakak yang memberikan privat kepada adik-adik. Nah, di pilihan yang pertama, yaitu ada karya sastra STA, ini telah dicetak lebih dari 20 kali. Nah, penulisannya dia menuliskan angka 20 dan kalimat 20. Ada perbedaankah? Lihat. Yang satu ditulis dengan angka, bilangan, yang satu dengan huruf. Oke, apakah ini jawabannya? Kita akan simpan dulu. Yang B, ke-17 orang itu bekerja bersama-sama. Ke-17 dia menuliskan, tidak menggunakan angka. Apakah itu jawabannya? Yang C, tahun ini Indonesia akan
berulang tahun ke-57 kemerdekaannya. Di sini ditulis ke-57. Ke-57. Kita akan melihat perbedaan-perbedaannya. Lalu yang D, dialah orang pertama dalam perusahaan itu. Ditulis menggunakan kata-kata juga, bukan menggunakan angka seperti ini. Yang E, hanya 2/3 bagian dari pekerjaannya selesai. Hanya 2/3 bagian. Ditulis tidak menggunakan angka, melainkan menggunakan huruf. Yang manakah yang tidak tepat? Bagaimana jika Kalina menjawabnya A? Menurut adik-adik, apa alasan Kalina menjawab A? Ayo. Nah, alasan Kalina menjawabnya pilihannya yaitu A karena angka 20 ditulis kembali selain oleh bilangan, dia ditulis kembali oleh kata-kata. Dari kalimat tersebut pun, entah mau ditulis dengan angka atau dengan kata-kata, kita sudah memahami sebagai pembaca bahwa itu dibaca 20. Tidak mungkin pembaca itu akan membacanya 30, karena sudah tahu ini adalah 20. Tidak diperlukan lagi keterangan seperti ini. Nah, kita bertemu lagi ternyata dengan si tanda kurung. Si tanda kurung. Nah, ada. Ini tanda juga untuk menerangkan kalimat sebelumnya. Yang dimaksud apa nih kalau dibaca? Seperti itu. Kalina, mengapa bukan jawabannya B, C, D, dan E? Ayo, mengapa Kalina tidak menjawab B, C, D, dan E? Hal itu dikarenakan pada pilihan B, ke-17 orang itu bekerja bersama-sama. Ke-17. Lihat, jika Kalina tulis ke-17, lazimnya menuliskan seperti ini untuk menunjukkan seperti halnya ulang tahun. Pilihan yang ke C, tahun ini Indonesia akan berulang tahun ke-57 kemerdekaannya. Penulisan yang ini sudah tepat. Tidak bisa ditulis dengan kata-kata ke-57, tidak bisa. Namun yang B, ke-17, karena dia posisinya berada di awal kalimat, bukan hanya masalah estetika atau keindahan bahasa penampilannya, melainkan dikarenakan kita akan sudah sangat paham bahwa ke-17 itu adalah 17 orang, menandakan berapa orang subjek, dia berkedudukan sebagai subjek si ke-17 orang tersebut di dalam kalimat. Jadi tidak bisa ditulis ke-17 karena dia tidak menandakan suatu rentangan waktu dari masa ke masa. Berbeda halnya dengan ke-57, dia menunjukkan ada rentangan waktu dari 1 sampai 57. Ya, adik-adik, kita akan membahas soal-soal yang biasanya keluar atau adik-adik temukan di tes bahasa Indonesia untuk masuk perguruan tinggi. Contohnya seperti soal berikut ini, yaitu pemakaian huruf miring atau garis bawah dibenarkan kecuali, nah ada kecuali, artinya penulisan yang digaris miringkan atau yang dimiringkan, dicetak miring, itu yang dibenarkan untuk penulisan seperti apa saja. Ingat, dalam ejaan yang disempurnakan, untuk menulis
Kata yang dicetak miring itu biasanya pertama untuk bahasa daerah. Kosakata yang terdapat dalam bahasa daerah seperti apa? Dalam bahasa Sunda, contohnya tincak, terinjak dalam bahasa Indonesia. Ini harus ditulis cetak miring atau di garis bawahi. Contoh yang kedua yaitu dalam bahasa asing. Seperti apa? Bahasa Inggris. Misalnya seperti kata play. Ini harus ditulis dengan miring atau di garis bawah. Selanjutnya, yaitu yang perlu dicetak miring adalah penulisan kata yang tidak baku. Seperti halnya ini tadi, bahasa daerah, bahasa asing. Mengapa? Karena tidak masuk ke dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi adik-adik bisa mengunduh aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mengetahui kata-kata apa yang tidak baku dan yang mana yang baku. Jika kata tersebut tidak ada dalam KBBI, artinya kata tersebut tidak baku dan harus ditulis dengan cetak miring atau di garis bawahi. Ya, jika adik-adik mengetik di laptop, di komputer, atau sekarang di aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, itu bisa menggunakan pilihan atau mode untuk cetak miring ataupun di garis bawahi. Nah, karena Kalina menulisnya di papan tulis, ini agak kesulitan untuk membuat tulisan yang bercetak miring. Ingat, tadi soalnya adalah pemakaian huruf miring atau garis bawah yang dibenarkan, kecuali berarti kita akan mencari jawaban yang salah. Untuk pilihan yang A, nama orang atau nama instansi atau lembaga, apakah harus dicetak miring? Jawabannya tidak, melainkan harus ditulis dengan kapital pada awal kata. Seperti tadi, Kalina. K-nya harus di kapital, L-nya di kapital. Yang selanjutnya, nama tempat atau instansi. Seperti halnya BNI. Ini harus ditulis dengan kapital. Atau misalnya seperti halnya nama instansi seperti Bimbel Q. Ini harus kapital. Tidak bisa ditulis si Q-nya ini. Nah, seperti ini tidak bisa. Ya. Selanjutnya, yang B. Menegaskan bagian kata-kata atau kelompok kata. Untuk menegaskan suatu kata, apakah perlu dicetak miring? Atau perlu digaris bawahi? Bagaimana? Sepertinya adik-adik biasanya menemukan kesulitan dalam hal tersebut. Boleh disimpan dulu jawabannya. Yang B ini masih meragukan. Yang C, menuliskan nama-nama ilmiah. Nah, tadi nama-nama ilmiah seperti misalnya Oryza sativa. Apakah itu Oryza sativa? Nama ilmiah dari padi. Apakah perlu di garis bawahi dan dicetak miring? Ya, karena dia jika dicek di KBBI itu tidak ada, berarti dia perlu dicetak miring karena nama ilmiah. Atau misalnya seperti kosakata dalam istilah kedokteran. Nah, itu tidak ada di dalam KBBI misalnya. Baru
Adik-adik boleh menuliskannya dengan dicetak miring. Apakah jawaban yang C benar? Ya, tadi ada kecuali, berarti kita mencari jawaban yang salah. Yang C itu benar. Yang A tadi itu jawabannya benar. Tapi bukan itu jawabannya. Kita mencari yang salah. Ini adalah pertanyaan yang menjebak. D. Menuliskan ungkapan asing kecuali telah disesuaikan. Menuliskan ungkapan asing. Tadi bahasa asing harus ditulis cetak miring atau digarisbawahi. Jika dia tidak ada dalam KBBI, jawabannya jelas harus dicetak miring. Berarti yang D itu benar, harus dicetak miring atau digarisbawahi. Yang E, menuliskan nama buku dan majalah yang dikutip dalam karangan. Apakah mengutip itu perlu melakukan cetak miring? Bagaimana? Wah, ternyata kita memiliki jawaban antara B dan E. Bukankah seperti itu? Kembali lagi ke soal. Huruf yang dicetak miring, ini yang dibenarkan kecuali. Berarti yang salah. Menuliskan nama buku dan majalah yang dikutip dalam karangan. Mengutip suatu nama buku atau nama karangan, ini kita bisa menggunakan tanda kutip dua. Mengutip, ini adalah kutipan langsung. Seperti halnya perkataan seseorang. Ini menggunakan kutipan seperti ini. Atau misalnya mengutip pernyataan seseorang. Pernah membaca berita? Nah, disitulah ada sumber atau narasumber yang diwawancarai dan mereka memberikan suatu pernyataan atau informasi. Makanya di dalam teks berita muncullah tanda seperti ini yang menandakan bahwa kalimat tersebut atau perkataan tersebut dikutip secara langsung oleh si pewawancara dan dituliskan kembali di dalam teks berita dengan tidak mengubah apapun, dengan memberikan tanda kutip dua. Seperti itu. Nah, bagaimana menuliskan nama buku? Apakah harus dicetak miring, digarisbawahi? Untuk mengutip tulisan sebuah nama buku, itu harus dicetak miring. Majalah Bobo. Aku membaca majalah Bobo. B-nya jelas harus kapital karena nama sebuah judul buku dan ditulis dengan miring. Karena judul sebuah buku, membaca novel layar terkembang. Layar terkembang. Berarti harus ditulis cetak miring dengan L yang harus dikapital pada kata layar. Layar terkembang dan T pada kata terkembang harus ditulis dengan kapital. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah B. Menegaskan bagian kata-kata atau kelompok kata. Itu tidak perlu dicetak miring atau digarisbawahi. Mudah tapi menjebak, bukan? Nah, itulah bahasa Indonesia. Hanya biasakan adik-adik menulis dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Itu akan mempermudah adik-adik dalam menjawab pertanyaan soal-soal bahasa Indonesia. Soal selanjutnya, penulisan huruf kapital yang tidak tepat. Nah, yang ditanyakan adalah huruf kapital. Pilihan yang A, seorang koordinator demonstrasi berhasil menangkap provokator. Di sini, jika adik-adik melihat bahwa kata pada koordinator dia ditulis dengan kapital dan kata pada kata demonstrasi D-nya ditulis dengan kapital. Apakah itu tepat? Kita akan lihat pilihan yang B. B. Tim BPK menemukan adanya penyimpangan
dana oleh Bank Indonesia. Lihat bahwa pada kata tim ini di kapital T-nya sudah tepat karena di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Yang BPK adalah sebuah singkatan, harus ditulis dengan kapital semua. Lalu Bank Indonesia ini pun harus ditulis dengan kapital, huruf D pada kata bank, huruf I pada kata Indonesia. Jadi jawabannya benar. Sedangkan permintaannya pada pilihan soal ini adalah kata yang tidak tepat huruf kapital. Yang C, Ketua DPR meminta Presiden untuk turun ke Timika. Timika ditulis dengan T kapital karena menunjukkan sebuah tempat. DPR jelas itu benar. Berarti B dan C jawabannya benar sesuai dengan kaidah. Yang D, rombongan karyawan di PT mendatangi istana negara. Rombongan karyawan di PT mendatangi istana negara. Jawabannya apakah benar? Rombongan karyawan PT di mendatangi istana negara. PT di, nama sebuah instansi harus di kapital. Ini benar. Yang E, Kapolri dituntut untuk meminta maaf kepada pimpinan MNI itu. Apakah benar penulisan Kapolri itu harus di kapital semua atau tidak? Wow, ternyata kita memiliki jawaban antara A dan E. Ingat, huruf kapital yang tepat harus untuk nama suatu tempat, instansi, nama sebuah perusahaan, ya, nama seseorang di awal huruf. Nah, bagaimana dengan koordinator demonstrasi? Jika ditulis tidak dengan kapital, apakah itu cukup? Apa dia perlu harus dengan ditulis kapital? K dan D-nya. Jawabannya tidak perlu. K dari kata koordinator dan D demonstrasi tidak perlu di kapital. Karena ini hanya sebuah jabatan yang diletakkan bukan pada awal kalimat, melainkan dia posisinya ada di tengah. Sedangkan yang E, Kapolri, ini perlu di kapital karena dia penempatannya ada di awal kalimat. Nah, begitu ya adik-adik. Bagaimana? Sudah memahami tentang penulisan huruf kapital? Silahkan dilatih ya, melalui pesan singkat kepada teman-teman, ibu guru, atau kepada sanak saudara yang lainnya. Selanjutnya, dalam soal bahasa Indonesia masuk perguruan tinggi, kita selalu dihadapkan dengan teks. Jangan pernah merasa bosan untuk membaca teks. Boleh menggunakan dua teknik, yaitu baca dulu soalnya, kemudian baca teksnya. Atau misalnya adik-adik ingin membaca teksnya dulu, setelah itu membaca soalnya. Namun Kalina lebih suka membaca soalnya dulu daripada teksnya. Kita baca dulu ya teksnya. Atau mau baca soalnya dulu? Wah, ikuti Kalina saja ya. Soalnya, yang tersebut di bawah ini dikemukakan dalam bacaan di atas, kecuali apakah ini? Kita pahami soalnya bahwa di pilihan A hingga E, soal tersebut meminta agar yang pilihan-pilihan
bacaan. Tetapi ada pengecualian. Jadi yang diminta adalah yang tidak ada dalam bacaan. Pilihan A hingga E apakah ada di dalam bacaan? Jika tidak ada, maka itu adalah jawabannya. Kita akan baca teksnya. Madu telah dikenal sejak zaman dahulu. Sampai sekarang di mancanegara dan di Indonesia, banyak orang menggunakan madu untuk berbagai keperluan. Madu digunakan sebagai makanan, obat-obatan, bahkan sebagai bahan untuk pemeliharaan kecantikan. Masyarakat di sekitar lembah Rusia sebagai pemelihara lebah madu dan sebagai pengumpul madu rata-rata berusia lebih dari 100 tahun. Masyarakat Mesir kuno menggunakan madu sebagai bahan pengawet serta dengan cara merendam mumi di dalam madu. Memang madu mengandung segudang khasiatnya. Nah, ini adalah penjelasan mengenai penggunaan madu di beberapa negara seperti Rusia dan Mesir kuno. Teks selanjutnya, mengapa madu mengandung khasiat tinggi itu? Hasil analisis terhadap madu dapat menjawab pertanyaan tersebut. Madu mengandung bermacam-macam logam, vitamin, provitamin, asam amino, asam organik, dan lain-lainnya yang penting bagi tubuh dan kesehatan. Di samping itu, di dalam madu juga terdapat suatu zat yang dapat merangsang keaktifan pertumbuhan tubuh manusia. Tadi pertanyaannya adalah yang tidak terdapat di dalam bacaan. Kita bisa menggunakan teknik mix and match, mencocokkan. Jika pilihan A hingga E tidak ada di dalam teks tersebut, maka bukan itu jawabannya. Pilihan A, lebah madu dipelihara juga di Indonesia. Apakah benar? Madu juga dipelihara di Indonesia? Ya, di sana ada penulisan teks. Sampai sekarang di mancanegara dan Indonesia banyak yang menggunakan madu untuk berbagai keperluan. Apakah di Indonesia dipelihara lebah madu? Wow, membingungkan ya. Kita simpan dulu jawabannya. B. Lebah madu dipelihara di Rusia. Apakah di Rusia dipelihara? Ya, ada yang membahas tentang Rusia. Masyarakat di sekitar lembah Primoye, Rusia sebagai pemelihara lebah madu dan sebagai pengonsumsi madu. Jadi benar yang B bahwa lebah madu dipelihara di Rusia. Jawabannya benar. Tapi apakah sesuai dengan pertanyaannya? Karena yang diminta kecuali, berarti yang tidak ada di dalam teks. Karena B ada di dalam teks, maka jawabannya bukan B. C. Madu mengandung berbagai zat yang digunakan oleh tubuh. Apakah ada di dalam teks? Ingat, tadi kita sudah membacanya dan kita bisa mengecek kembali jawaban tersebut. Ayo, ingat kembali, dibaca kembali, adakah teksnya? Ya, di dalam teks yaitu ada bahwa madu mengandung berbagai zat yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi ada di dalam teks. Yang D, madu mengandung khasiat untuk kesehatan tubuh. Apakah ada? Ya, ada. Bahwa madu mengandung khasiat tinggi. Jadi jawabannya itu benar, tapi bukan itu jawabannya. E, madu digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk pengobatan. Apakah ya? Ya, karena ada di dalam teks itu yang membahas bahwa madu
Digunakan untuk berbagai keperluan termasuk juga pengobatan. Bagaimana dengan jawabannya A? Lebah madu dipelihara juga di Indonesia. Apakah ada di dalam teks? Ya, di dalam teks hanya menceritakan atau menjelaskan bahwa di Indonesia madu banyak digunakan. Di dalam teks tidak menjelaskan bahwa lebah madu dipelihara di Indonesia. Sekalipun kita mengetahui di Indonesia pun lebah madu digunakan. Tapi yang dipertanyakan adalah yang tersebut di bawah ini dikemukakan dalam bacaan di atas, kecuali yang tidak dikemukakan, yaitu lebah madu dipelihara juga di Indonesia. Wow, menjebak sekali ya pertanyaannya. Masih semangat adik-adik? Ayo kita lanjutkan ya, latihan soal yang terakhir. Adik-adik, kita akan ke soal terakhir. Masih berkaitan dengan teks mengenai lebah madu tadi ya. Soalnya adalah dalam bacaan di atas dikemukakan hal-hal berikut kecuali. Ini mempertanyakan hal-hal yang dikemukakan berikut, tapi yang kecuali berarti yang tidak dikemukakan, berlawanan dengan pertanyaan. Pilihan A, madu dapat memperpanjang umur orang yang mengonsumsinya. Apakah ada pernyataan bahwa madu itu dapat memperpanjang umur orang yang mengkonsumsinya? Ya, tidak ada. Hanya digunakan oleh orang Mesir sebagai peredam bumi. Yang B, masyarakat Mesir kuno juga memelihara lebah madu karena untuk mengawetkan bumi dibutuhkan jumlah madu yang sangat banyak. Apakah benar? Ya, itu dikemukakan di dalam teks. Yang C, hanya masyarakat di sekitar lembah Primoye, Rusia yang memelihara lebah madu. Wah, apakah hanya di Rusia yang memelihara lebah madu? Tidak, karena di Mesir pun mereka memelihara lebah madu karena menggunakan madu untuk mengawetkan bumi. Yang D, madu mempunyai berbagai khasiat. Apakah di dalam teks menjelaskan khasiat tentang madu? Ya, menjelaskan tentang khasiat madu seperti mengandung lobam, vitamin, provitamin, asam amino, dan lain-lainnya. Yang E, madu merupakan bahan makanan sehat. Apakah madu dapat menjadi bahan makanan sehat? Apakah ada di dalam teks? Coba, harus dibaca kembali ya teksnya. Ini membingungkan. Kita memiliki pilihan jawaban, yaitu A, madu dapat memperpanjang umur orang yang mengonsumsinya. Dan yang E, madu merupakan bahan makanan sehat. Ini dua pilihan yang akan kita pilih lagi. Apakah sesuai dengan teks atau tidak? Kalina bacakan lagi ya teksnya ya. Paragraf yang pertama. Madu telah dikenal sejak zaman dahulu sampai sekarang di mancanegara dan di Indonesia banyak orang menggunakan madu untuk berbagai keperluan. Madu digunakan sebagai makanan, obat-obatan, bahkan sebagai bahan untuk memelihara kecantikan. Apakah ada yang membahas tentang madu dapat memperpanjang umur orang yang mengkonsumsinya? Tidak ada. Apakah ada pernyataan tentang madu merupakan bahan makanan sehat? Adakah? Ya, karena di situ madu digunakan sebagai obat-obatan. Dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa tidak ada kalimat mengenai madu
dapat memperpanjang umur orang yang mengonsumsinya. Jika adik-adik ingin mengeceknya kembali, silahkan baca teksnya hingga selesai. Namun dari situ saja kita sudah mengetahui bahwa jawaban yang sesuai atau yang tepat adalah A. Madu dapat memperpanjang umur orang yang mengonsumsinya. Karena tidak ada penjelasan mengenai pilihan yang A itu di dalam teks tersebut. Bagaimana? Sudah mulai memahami kan tentang teks, tentang mengetahui penulisan kapitalisasi yang tepat seperti apa, cetak miring yang tepat seperti apa. Ya, nanti kita akan melanjutkan kembali mengenai pembahasan materi-materi yang lainnya atau soal-soal bahasa Indonesia yang lainnya. Terima kasih sudah menemani Kalina hari ini. Tetap semangat terus untuk belajar. Kalina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.